Oke, di tahap terakhir ini lebih saya ingin membagikan bagaimana cara mengelola websitenya terlebih dahulu, poin pertama. Cara mengelola website kalau sudah jadi seperti ini teman-teman, ini kan pakai konten dummy, konten contoh. Maka teman-teman baiknya itu disiapkan dulu, dicatat bagian mana yang mau diubah. Jangan satu-satu. Karena nanti kalau satu-satu itu nanti akan terlihat satu ini websitenya nggak terurus gitu ya. Jadi ada yang sudah diubah, ada yang belum. Mending teman-teman catat aja dulu. Catat aja misalkan apa nih yang mau diubah. Pertama yang diubah itu sosial media, sudah ada belum? Kalau belum berarti dibuat dulu. Ya kan, buat YouTube channel, buat Facebook, Instagram atau Tumblr atau yang lainnya. Dibuat dulu. Kemudian kalau misalkan atau nggak ditampilkan sekalian juga nggak apa-apa. Ya. Caranya di bagian tadi, di bagian menu tadi. Customer mana? Appearance, customize, kemudian di bagian social menu di unchecklist atau di bagian menu tadi itu dihapus saja menunya. Gitu ya. Ini. Kalau misalkan mau disembunyikan di sini nih. Customize, appearance, customize, kemudian theme options, kemudian header option, ini yang social icon ini dihilangkan centangnya, maka dia tersembunyi karena kita nggak punya sosial media. Tapi zaman sekarang masa nggak punya sosial media gitu kan, ya nanti gimana. Tinggal upload aja sih, fotonya nggak perlu edit yang bagus-bagus, yang penting kita rajin aja, nanti mesin itu akan mencari mengindeks kita. Kemudian kalau misalkan atau enggak, misalkan ingin sembunyikan nggak ditampilkan, ya tinggal dihapus saja di bagian appearance menus. Appearance menus di bagian sini pilih menu sosial, select, dah, dan di sini dihapus saja, delete menu, selesai. Gitu ya. Kemudian berikutnya tagline mau diubahkah? Jadi punya list dulu teman-teman. Logo, nama, nomor HP, email, semuanya. Jadi teman-teman silahkan di list dulu, di notepad boleh atau di office word boleh, silahkan di list. Baru nanti ada waktu luang langsung kerjakan semua. Begitu. Termasuk misalkan list yang pertama, misalkan ya sosial media, ya kan? Linknya dikumpulin, dicatat di office word misalkan. Nomor telepon, email sekolah, alamat sekolah, tagline, ya kan? Kemudian ada profil sekolah. Profil sekolah itu menyampaikan visi misi, kemudian tujuan, kemudian program-program, ya kan? Atau mungkin menampilkan sejarah pendirian dan seterusnya. Kemudian sambutan kepala sekolah, boleh menggunakan ChatGPT atau kepala sekolahnya berkenan untuk membuatkan juga boleh, ya kan? Sudah ada di Word itu poin-poinnya. Kemudian informasi pendaftaran juga apa sih persyaratannya, alur pendaftarannya, jadwal pendaftaran dan seterusnya, disesuaikan saja. Kemudian gambar nih yang mau jadikan slide, berarti ada dua, entah itu gambar gedung dari depan, angle-nya yang pilih yang bagus, atau pas upacara, atau pas anak-anak bermain, atau apa segala macam yang menyenangkan, yang bagus angle-nya, ya kan? Berarti kita butuh dua foto untuk slide. Dikumpul-kumpulkan dulu. Kemudian kegiatan sekolah, apa sih? Banyak kegiatan sekolah sebenarnya. Ada pas sambut itu, menyambut anak-anak datang, di foto aja. Kemudian upacara, kemudian pembelajaran di kelas, kemudian ekstra, kemudian banyak sekali teman-teman. Ambil aja, berarti kegiatannya ada 4. Prestasi sudah ada belum? Misalkan kalau sudah ada silahkan 6. Kalau nggak ada berapa ya seadanya. Kalau nggak ada sama sekali bagaimana? Berarti prestasi ini nanti diisi kegiatan sekolah juga aja nggak apa-apa. Jadi di sini biar nggak kosong. Jadi nanti postingan tampil di sini lagi nggak apa-apa, kayak seperti ini mirip, ya kan? Mirip. Yang penting websitenya tampil rapi, ya kan? Kemudian call to action, selamat datang. Nah ini biasanya dikasih redaksi atau kalimat singkat ya. Selamat datang di apa? Misalkan di sini TK Negeri Pulau Panggang 2 Jakarta adalah sekolah yang ramah anak, memiliki visi misi ini. Nah, sudah. Kemudian dicatat lagi berita, ada nggak selain kegiatan prestasi yang ini ditampilkan di sini? Ya kan? Jumlahnya minimal 4. Kalau misalkan nggak ada, terpaksanya nggak ada, ya sudah. Pas berita tadi tampilkan aja postingan ini ya, centang-centang. Sehingga nanti dia ketika diposting dia juga tampil di sini, nggak apa-apa.
Gitu ya teman-teman ya. Ini kemudian dicatat semua. Jadi yang pertama adalah kita ngelis dulu, di list di Office Word atau Notepad, baru nanti kita kerjakan. Ini mengerjakan paling untuk teman-teman yang masih belajar itu butuh waktu sekitar 1-2 jam, nggak nyampe lah, 1,5 lah, 1 sampai 1,5 ya. Teman-teman tinggal pakai Canva. Ukurannya, cara melihatnya bagaimana? Tinggal klik kanan saja, klik kanan, kemudian open image in new tab ya. Udah jadi nanti di situ ada ukurannya, disorot aja tuh 1024 450, sudah ada semuanya. Silahkan nanti diikuti saja. Itu teman-teman ya, itu untuk cara apa namanya, mengelola website. Nah, kemudian 1B tadi persiapannya. Sekarang bagaimana kalau sudah ngumpul? Kalau sudah ngumpul ya teman-teman tinggal diikuti video panduan tadi, langkah demi langkah tadi. Cara mengubah logo bagaimana? Ya kan? Mengubah link sosial media di menus tadi, appearance menus. Kemudian mengubah tagline bagaimana? Mengubah nomor HP bagaimana, dan seterusnya. Nah, bagian ini di bagian apa ini? Slideshow, maka teman-teman jangan dihapus dulu halaman-halaman yang ada di sini. Pages yang tidak terpakai jangan dihapus dulu. Pastikan teman-teman membuat page dulu, ya sudah dibuat dulu 2 kan kalau untuk slideshow, baru nanti ini diganti. Ya, cara menggantinya tadi di mana? Appearance, customize. Kemudian di sini ada home fitur slider type. Nah, di sini teman-teman. Nanti pages yang teman-teman buat itu akan tampil di sini semuanya. Tinggal diklik, dipilih aja, nanti dia akan mengubah otomatis. Nah, nanti kalau yang sudah tidak digunakan baru dihapus. Ya, jangan dihapus dulu baru mau dibuat, nanti pas nggak jadi buat, wah, kosong jadinya. Misalkan, nah ini, misalkan trust. Nah, dihapus saja, diklik trust, terhapus. Begitu teman-teman ya, itu berlaku untuk post juga sama. Post dibuat dulu baru nanti dihapus-hapus kalau sudah lengkap. Gitu ya. Itu teman-teman, itu untuk apa namanya, cara mengelola website. Dan berikutnya bagaimana kalau sudah diubah sesuai dengan redaksi isi konten sekolah masing-masing, maka di sini teman-teman cukup meluangkan waktu mungkin ya 3 bulan sekali lah, 3 bulan sekali, nggak perlu tiap hari kok. Kalau mau tiap hari, kalau misalkan ada tenaganya, ada yang PJ ngelola website, oke. Tetapi biasanya kalau guru kan sudah banyak pekerjaan, sudah capek, nanti mikir sana mikir sini, nggak fokus ya kan. Maka ini ambil aja waktu luang. Biasanya dalam 1 pekan itu kan ada waktu kosong tuh kalau sekolah-sekolah yang umum ya, yang sudah jenjangnya itu kayak SD gitu ya. Kalau TK agak siangan ya udah kosong kan, atau mungkin Jumat atau Sabtu. Biasanya kan apa namanya, waktunya longgar, atau misalkan kalau enggak sebulan sekali, atau kepepetnya enggak banget gitu ya, enggak ada waktu, sibuk banget gitu, enggak ada yang ngelola gitu ya, 3 bulan sekali setelah acara meet itu kan longgar, enggak ada pelajaran kan. Nah, itu digunakan untuk mengelola website. Paling posting berapa, enggak banyak kan, kegiatan-kegiatan yang mau diposting berapa. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi silahkan nanti diposting, kalau ada kendala ingin bertanya silahkan apa namanya, hubungi kami. Nah, sekarang yang terakhir saya akan ngasih cara bagaimana cara mengubah tampilannya sesuai dengan brand sekolah kita masing-masing. Ya, di sini kan ada hijau, kalau SD biasanya merah gitu ya. Kemudian di sini ada biru macam-macam. Ya, cara mengubahnya teman-teman, silahkan kunjungi situs website namanya itu CSS Gradient. Nah, seperti ini. cssgradient.io. Nah, ini teman-teman, kalau mau merah ya ini tinggal diubah aja merahnya. Biru, wah ini juga diubah aja birunya. Jadi silahkan teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan. Mantap nih teman-teman, banyak banget nih. Merah, hijau, nah, tuh kombinasinya, HTML dan seterusnya. Ada teman-teman, yang tinggal dipilih aja nanti. Nah, ini saya contohkan misalkan yang gelap, ini biru. Nah, karena ini apa tadi, hijau ya, hijau berarti kita ambilkan yang hijau juga, yang ini. Nah, tapi yang sana agak gelap. Nah, ini agak gelap, kasih aja misalkan ke sini. Ini maju. Nah, seperti ini.
Kemudian kita agak miringkan. Nah, kalau sudah ini di copy teman-teman. Kalau sudah warnanya kira-kira seperti ini jadinya. Ini di copy aja. Klik copy to clipboard. Klik sudah. Nah, sekarang ini di bagian ini mana yang mau diganti? Berarti kan ini. Diklik kanan, inspect. Ya kan? Nah, di sini teman-teman. Ini kan ada warna nih. Nah, ini benar nggak kalau misalnya kita ubah dia akan berubah? Oh, benar. Berarti kita ini, teman-teman. Ini kita ambil nama ID-nya. Ini ada Masjid, teman-teman. Nah, kita ubah di appearance, customize. Kemudian add channel CSS. Ini kita close aja. Nah, tadi namanya adalah Masjid. Nah, kita paste di sini, teman-teman. Tuh, langsung berubah nih, teman-teman. Tuh, langsung berubah. Keren kan? Terus kemudian yang atas juga disesuaikan. Ini namanya apa? Kita klik kanan, inspect. Ini top head. Ya kan? Di sini top head. Misalkan top head. Tuh, sama kan? Mantap. Sudah. Nah, udah keren kan? Tuh, udah. Tinggal kalau di sini mau diubah nggak nih? Diubah juga boleh. Nah, nih. Copy selector. Dipisahkan dengan tanda koma, teman-teman ya. Kemudian publish. Tuh, udah berubah juga tuh. Tuh, keren banget nih. Kemudian yang bawah nih inspect. Nah, ini kan footer widget, klik kanan, copy selector. Di sini kasih koma. Nah. Nah, gini teman-teman ya. Jadi seperti ini untuk mengubah warna. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ganti merah, ganti apa suka-suka ya silahkan ya. Nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan. Begitu teman-teman. Terima kasih. Demikian video tutorial panduan pengelolaan website dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat, membantu. Kalau ada pertanyaan, kalau ada kendala silahkan tulis saja di kolom komentar atau menghubungi kami. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.